Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Davita Farida. Hai, jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang cara menentukan mimpi. Yeay! Oh ya, selamat datang buat kalian yang baru aja ngeklik video ini atau kalian baru topik channel aku. Kalian bisa langsung subscribe dan jangan lupa like dan komennya, oke? Karena di channel ini aku akan ngebahas tentang produktivitas, tentang bisnis, tentang organisasi yang aku tahu. Aku bakal share pengalaman aku ke kalian. Oh ya, sebelumnya maafin background aku ini berantakan banget karena aku syutingnya di kamar, aku rekam video ini di kamar karena ya aku pengen di kamar aja gitu. Nah, kita langsung aja ke pembahasan, oke? Oh ya, sebelumnya aku juga mau minta maaf ke kalian, aku baru ngepost video sekarang karena kemarin-kemarin itu aku kayak sibuk gitu loh, kayak banyak kerjaan yang harus aku kerjain gitu dan selesain, dan alhamdulillah sekarang aku baru sempet buat bikin video lagi. Yang pertama, apa sih itu mimpi gitu? Mimpi, menurut aku sih mimpi itu adalah sesuatu yang ingin kita capai. Bukan berarti mimpi itu sesuatu yang kita alami ketika tidur ya, bukan itu. Tapi mimpi yang aku maksud di sini adalah mimpi yang ingin kita capai untuk kedepannya, kayak gitu. Terus kenapa sih kita harus punya mimpi kayak gitu? Sebenarnya sih semua orang itu menurut aku harus punya mimpi. Semua orang itu wajib punya mimpi. Karena apa? Karena setiap orang yang ingin sukses, setiap orang yang ingin maju kehidupannya itu harus punya mimpi. Kalau misalnya seorang itu hanya ingin sukses tanpa mempunyai mimpi, dia itu tidak akan menemukan titik di mana dia itu akan sukses gitu. Kayak contohnya gini, aku punya mimpi, aku ingin jadi orang sukses dengan cara ini, terus aku punya goals, ingin punya ini, misalkan aku ingin punya rumah mewah, misal aku pengen punya mobil banyak, kayak gitu, itu disebut mimpi. Nah, kalau kita nggak punya itu semua, ya mau gimana kita mau sukses, apa yang mau kita capai aja nggak kebayang gitu, ngerti nggak? Pokoknya kayak gitu ya. Nah, terus kita langsung aja ya tanpa lama-lama, gimana sih cara nentuin mimpi yang baik dan benar gitu. Dan cara ini tuh udah aku terapin dalam kehidupan aku sendiri, dan alhamdulillahnya udah ada beberapa mimpi aku yang tercapai gitu dengan cara ini. Yang pertama itu kalian kenali diri kalian itu siapa. Oke? Kalian harus kenalin diri kalian itu siapa sih sebenarnya gitu. Bukan kayak kenalin, halo nama aku Dewi, bukan kayak gitu, tapi kenali potensi yang ada di dalam diri kalian tuh apa, passion yang ada di dalam diri kalian tuh apa gitu. Misalkan kayak aku ya, aku kasih contoh aku aja. Passion aku, terus minat dan bakat aku itu ada di bidang bisnis gitu. Aku pengen jadi seorang manajer, aku pengen jadi seorang pengusaha, pengen jadi bos lah intinya. Aku nggak suka disuruh-suruh, aku nggak mau kayak yang posisinya ada di bawah kayak gitu. Nah, itu menurut aku sih aku udah kenal diri aku udah tahu siapa diri aku gitu. Diri aku pengennya jadi ini, terus passion aku di sini. Nah, kalian juga harus cari tahu diri kalian itu apa dan siapa sih sebenarnya kayak gitu. Nah, buat cari tahunya kalian bisa cobain berbagai hal. Misalkan kalian ikutan organisasi, terus kalian ikutan eskul apa, dan kalian lihat gitu di mana sih letak kalau kalian enjoy itu di mana gitu. Terus kalau misalkan di posisi ini kalian enjoy atau enggak gitu. Kalau kalian merasa enjoy di salah satu posisi, berarti itu passion kalian gitu. Tapi masih banyak cara sih buat menentukan passion. Nanti aku akan bikin di video selanjutnya. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu siapa diri kalian, misalkan kalian udah tahu nih passion kalian di mana, misalkan passion kalian di musik atau kayak aku di bisnis kayak gitu.
Kalau udah itu, tahap yang kedua yaitu kalian cari orang sukses di bidang kalian. Terserah mau siapapun itu, yang penting orang itu adalah yang kalian inginkan di masa depan gitu. Kalau aku sih orang sukses yang menurut aku sukses dan aku ingin menjadi seperti dia itu adalah ada namanya Teh Dina. Halo Teh Dina kalau nonton. Teh Dina itu salah satu owner online shop juga, dia orang Bandung. Dia tuh punya online shop tas yang bener-bener membludak banget, setiap hari pasti banyak orderan. Nah, yang orang kayak gini tuh kalian bisa jadiin role model gitu, atau sebagai acuan dalam diri kalian. Kalian tuh nanti ingin suksesnya tuh yang sukses seperti apa gitu. Nah kalau dari aku mendeskripsikan sukses itu pengen kayak apa, aku pengen kayak Teh Dina gitu. Aku pengen punya rumah dari hasil bisnis aku sendiri, terus aku pengen bisnis aku setiap hari berjalan dan punya orderan ratusan ribu tiap hari. Nah itu adalah patokan-patokan aku gitu. Aku ingin suksesnya tuh kayak apa ya, kayak gitu. Suksesnya tuh pengen apa, jadi suksesnya tuh ada acuan dari seseorang yang aku idolakan kayak gitu. Nah kalian juga harus kayak gitu, kalian cari tahu siapa sih orang yang sukses di bidang kalian, siapa sih orang yang sukses di bidang kalian kayak gitu. Terus nanti kalian catat orang yang sukses itu mereka tuh udah punya pencapaian apa aja yang mereka punya, dan apa aja mimpi-mimpi mereka. Nah kalian bisa catat dan kalian bisa ATM gitu, amati, tiru, modifikasi. Yang pertama kalian bisa amati apa aja mimpi-mimpi mereka, apa aja passion mereka, dan apa aja goals-goals yang mereka capai. Yang kedua kalian bisa tiru goals mereka, dan juga kalian bisa modifikasi. Jadi jangan semerta-merta kalian tiru semuanya gitu, tapi kalian harus memodifikasi sesuai dengan kemampuan kalian. Nah yang ketiga berhubungan dengan yang tadi, tentukan mimpi kalian sesuai dengan kemampuan kalian, oke? Jadi kita di sini jujur-jujuran aja, kita gak boleh muluk-muluk. Memang boleh punya mimpi yang besar gitu, punya mimpi yang selangit, itu nggak ada yang larang asalkan kalian bisa gitu. Tapi di sini kita yang realistis aja. Coba list mimpi kalian yang memang mampu kalian untuk capainya kayak gitu. Jangan kalian ngelis impian tapi yang kalian tuh nggak kebayang cara ngecapainya tuh gimana gitu. Nah jangan sampai kayak gitu, tapi kalian harus tahu apa mimpi kalian dan gimana cara untuk mendapatkannya. Nah poin yang keempat juga berhubungan. Selain dengan kalian ngelis mimpi dengan sesuai kemampuan kalian, nah yang selanjutnya yaitu kalian harus ngelis juga gimana cara untuk menggapai mimpi itu. Nah untuk cara-caranya apa aja stepnya nanti aku bakal bikin di video selanjutnya, oke? Nah gimana sih cara buat kalian menggapai mimpi itu gitu? Kalian juga harus tulis, kalian harus list di situ cara-cara agar mimpi kalian itu tercapai itu kayak gimana. Nah aku kasih contoh ya, misalkan mimpi aku itu pengen punya iPhone gitu, aku pengen punya HP iPhone yang terbaru misalkan. Nah setelah di list itu aku list lagi gimana sih cara mendapatkan iPhone ini, misalkan dengan cara aku nabung 1 bulan itu 500.000. Nah kalau udah kayak gitu kalian list lagi juga gitu, pikirin lagi juga gimana caranya mendapatkan 500.000 itu 1 bulan, misalkan dengan cara uang jajan kalian yang ditabung, atau misalkan kalian jualan apa supaya bisa mendapatkan 500.000 itu. Nah kayak gitu. Jadi kalian juga selain kalian menentukan apa mimpi kalian, kalian juga harus menentukan gimana cara mencapainya kayak gitu. Tahap selanjutnya yaitu kalian harus ngelis mimpi-mimpi yang tadi kalian tulis, oke? Jadi kalian tulis aja semuanya, mimpi kalian apa aja mimpi kalian tulis dulu. Kalau udah kayak gitu kalian susun, kalian list mimpi kalian dari yang terkecil sampai yang terbesar. Contoh yang terkecil gimana kak? Contoh yang terkecil misalkan yang deket-deket dulu, aku pengen beli iPhone misalkan, itu kan kayak bukan mudah dijangkau ya, kayak
terlalu susah untuk dijangkau gitu, sampai ke mimpi yang besar. Mimpi yang besar gimana contohnya? Contohnya kayak pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha yang besar. Nah itu ada mimpi yang besar. Nah kalian list dulu dari yang terkecil, mimpi kalian yang terkecil sampai yang terbesar kayak gitu. Nah kalau udah di list gitu, kalian langsung list juga mimpi yang dari yang termudah dicapai sama yang tersulit banget dicapai. Nah kalian juga harus ngelist gitu. Jadi kalian harus dua ngelistnya ya. Yang pertama dari yang terkecil sama yang terbesar. Yang kedua itu dari yang termudah dicapai sampai yang sulit dicapai kayak gitu. Yang termudah dicapai gimana ya? Kayak tadi misalkan pengen beli iPhone. Oh itu mungkin agak sulit ya. Misalkan yang lebih mudah deh, misalkan pengen bikin YouTube, itu kan mudah banget ya, tinggal ambil kamera, syuting, udah gitu doang. Nah itu yang kalian list aja dulu dari yang mudah tercapai sampai yang susah banget dicapai kayak gitu. Nah kalau kalian udah ngelis kayak dua kayak gitu, kalian langsung mix keduanya. Kalian telaah lagi mana nih mimpi yang mudah dicapai dan terkecil dulu gitu. Nah kalian list mana mimpi yang akan kalian capai dalam waktu dekat kayak gitu. Nah kalau misalkan udah ada listnya, kalian telaah, oh berarti tahap-tahap aku menggapai mimpi aku adalah ini, dari mulai yang terkecil dan termudah sampai yang terbesar dan tersulit gitu. Jadi kalian waktu menggapai mimpi itu kalian tuh punya acuan gitu. Oh aku udah sampai di tahap ini nih, aku udah sampai di tahap sekian, misalkan dari sekian mimpi kayak gitu. Dan itu bisa jadi buat acuan kita buat memulai gitu. Karena kalau nggak ada list itu, kalau nggak ada gambaran itu, kalian bingung nanti mulainya dari mana. Kayak aku pengen punya rumah nih, ya udah deh aku dari sekarang nabung rumah. Kan nggak kayak gitu ya. Emang boleh sih dari sekarang nabung rumah, tapi ya kayak kita realistis aja lah. Kita kan belum, misalkan kita pelajar belum punya gaji, kayak gimana mau nabung rumah gitu kan. Nah gitu, yang kayak gitu kalian harus pikirin gitu. Lebih baik kalau misalnya kalian pelajar, lebih baik dari sekarang tuh kalian mikirin gimana masa depan kalian, gimana kalian ke depannya mau jadi apa. Jangan dulu mikirin aku pengen punya ini, punya itu. Boleh sih kalian ngelis dulu sebagai cita-cita, tapi jangan dulu kalian jadikan itu sebagai acuan gitu. Pokoknya sekarang kalian harus kerja dulu. Kalau misalkan kalian udah kerja, kalian udah punya penghasilan, baru yang mimpi yang besar itu kalian jalani kayak gitu. Itu menurut aku sih guys. Nah kalau misalkan kalian udah gabungin nih, udah tahu list-listnya, udah tahu apa aja mimpi kalian yang ingin kalian capai, langkah selanjutnya adalah sekarang mulai kerjakan guys. Let's do it. Pokoknya harus sekarang banget, karena kalau nggak sekarang tuh mau kapan lagi guys. Pokoknya harus sekarang banget. Let's do it. Apa yang kalian impikan, apa yang kalian ingin capai, kerjakan sekarang. Dengan cara apa? Nanti aku bikin video selanjutnya, oke? Pokoknya kalian kerjain aja dulu gitu. Misalkan ada suatu mimpi nih, kalian pengen punya handphone, terus caranya dengan nabung, ya udah sekarang nabung gitu. Sekarang kerja, sekarang cari uang buat nabung gitu. Jangan di nanti, pokoknya harus sekarang juga, oke? Nah menurut aku itu sih yang aku tahu tentang gimana cara menentukan mimpi aku gitu, dengan step-step yang tadi. Karena insya Allah lah kalau misalkan kalian ikutin step-step dari aku tadi, bakal membantu kalian untuk mencari acuan gitu, atau mencari jalan buat menggapai mimpi-mimpi kalian kayak gitu. Karena menentukan mimpi itu nggak bisa asal-asalan loh guys. Kalau misalkan kalian menentukan mimpinya aja asal-asalan, ya gimana nanti mau mencapainya kayak gitu. Mungkin dari aku cuma segitu aja yang bisa aku sampaikan. Tidak ada mimpi yang tidak mungkin, semua mimpi pasti mungkin asalkan kalian bisa menggapainya, oke? Aku Nabila Farida undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan.